Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan, akankah baiknya jika subscribe, like, share, dan komen channel ini. Pagi itu, mentari baru saja menyentuh dedaunan yang masih basah oleh embun. Pesantren Al-Hikmah tampak tenang seperti biasanya. Santri-santri dengan sarung rapi dan peci di kepala sibuk mengaji di serambi, sementara sebagian lainnya menyapu halaman. Gus Ikdam duduk di depan serambi, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca kitab kuning. Namun, kedamaian pagi itu pecah seketika saat Abdul, seorang santri, berlari tergopoh-gopoh menuju Gus Ikdam dengan wajah pucat pasi. Gus, ada suara aneh di ladang belakang. Teriak Abdul dengan napas terengah-engah. Wajahnya penuh keringat, seolah habis dikejar sesuatu. Gus Ikdam, yang terkenal dengan ketenangannya, hanya mengernyitkan dahi sambil meletakkan kitabnya. Suara apa, Le? Tanyanya, suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Abdul menggigit bibirnya, mencoba menguasai diri. Kayak suara perempuan nangis, Gus, keras banget, tapi nggak ada orangnya. Kata Abdul dengan suara bergetar. Gus Ikdam segera berdiri, melirik ke arah ladang yang terletak di belakang pesantren. Beberapa santri lain yang mendengar percakapan itu ikut penasaran dan berkumpul di sekitar. Ayo, kita lihat, ujar Gus Ikdam. Dengan tenang, ia melangkah menuju ladang, diikuti oleh Abdul dan beberapa santri yang masih setengah takut. Saat mereka mendekat, suara itu mulai terdengar. Benar saja, suara tangisan perempuan terdengar jelas, panjang dan memilukan, seperti seseorang yang sedang meratap. Langkah para santri mulai ragu. Beberapa dari mereka berusaha berdiri lebih dekat dengan Gus Ikdam. Gus, jangan-jangan ini ulah setan, bisik salah seorang santri. Suaranya hampir tak terdengar karena gemetar. Gus Ikdam tetap melangkah maju tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia berhenti di tengah ladang, mengangkat tangannya, dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Suara tangisan itu semakin keras, seperti menantang keberanian mereka. Tiba-tiba, semak-semak di depan mereka bergerak, dan sesuatu muncul dari baliknya. Sebuah sosok berbulu putih, seekor kambing dengan mata merah menyala, berdiri diam di hadapan mereka. Para santri berteriak panik dan mundur beberapa langkah. Astagfirullah, teriak Abdul sambil bersembunyi di balik punggung Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum kecil. Ia mendekati kambing itu dengan hati-hati, membaca doa lagi sambil menepuk kepalanya. Mata kambing yang tadinya merah menyala perlahan kembali normal, dan tangisan yang menyeramkan itu berhenti seketika. Ini kambing, Le, tapi dia tadi diganggu sesuatu, ujar Gus Ikdam tenang. Para santri yang semula ketakutan mulai merasa lega, meski wajah mereka masih dipenuhi kebingungan. Hari itu menjadi awal dari kejadian yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam harinya, suasana di pesantren terasa berat. Para santri tak bisa menyembunyikan rasa gelisah mereka, meskipun Gus Ikdam sudah memastikan bahwa kambing putih itu tidak lagi berbahaya. Namun, bisik-bisik di kalangan santri dan warga desa mulai berkembang. Ada yang mengatakan kambing itu adalah penjaga harta karun, ada pula yang percaya bahwa hewan itu telah dikutuk oleh makhluk halus. Gus Ikdam, yang menyadari keresahan ini, memutuskan untuk mencari tahu asal-usul kambing tersebut. Keesokan paginya, Gus Ikdam pergi menemui Pak Leman, seorang petani tua yang tinggal di pinggir desa. Kambing itu ternyata milik Pak Leman yang mengaku kehilangan hewan tersebut 3 hari sebelumnya. Kambing ini memang aneh, Gus, kata Pak Leman sambil mengusap wajahnya yang penuh keriput. Waktu saya beli di pasar hewan, penjualnya berbisik kalau kambing ini tidak sembarang kambing. Katanya, di tubuhnya ada penjaga yang tak terlihat. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, namun ia tak langsung percaya. Pak Leman melanjutkan ceritanya. Beberapa hari sebelum kambing itu hilang, ia mendengar suara-suara aneh di kandangnya, terutama menjelang tengah malam. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, ia menemukan kandangnya kosong, dan sejak saat itu, kambing tersebut lenyap tanpa jejak. Warga sekitar pun menguatkan cerita Pak Leman, menyebut bahwa ladang tempat kambing itu ditemukan sering dianggap angker. Tapi saya hanya petani, Gus. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti ini, ujar Pak Leman dengan wajah penuh penyesalan. Gus Ikdam, dengan kebijaksanaannya, menawarkan untuk membawa kambing itu ke pesantren sementara waktu. Biar saya bersihkan dulu, Pak Leman. Kalau memang ada sesuatu yang menempel, kita luruskan niat,
minta perlindungan kepada Allah, ujar Gus Ikdam. Pak Leman setuju dengan penuh rasa syukur, meskipun masih ada bayangan ketakutan di matanya. Kambing itu dibawa kembali ke pesantren, tetapi kehadirannya semakin mengundang perhatian warga desa. Malam harinya, Gus Ikdam melakukan doa khusus di pesantren. Ia meminta beberapa santri untuk menemani, meskipun sebagian terlihat ketakutan. Di tengah suasana hening, tiba-tiba terdengar suara-suara halus, seperti bisikan yang berasal dari arah kambing putih tersebut. Gus Ikdam segera melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Santri yang hadir terdiam, mata mereka tertuju pada kambing yang kini tampak gelisah. Ketegangan di udara begitu pekat, seolah sesuatu tengah memperhatikan mereka dari tempat yang tak terlihat. "Jangan takut," ujar Gus Ikdam pelan, tetapi penuh wibawa. Malam itu menjadi malam panjang yang menguatkan keyakinan para santri bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Pagi hari setelah malam doa itu, kabar tentang kambing putih dan suara-suara aneh menyebar seperti api di tengah ladang kering. Desa yang biasanya tenang mendadak ramai dengan bisikan dan spekulasi. Warga yang mendengar cerita dari santri mulai berdatangan ke pesantren, membawa rasa ingin tahu dan segudang pertanyaan. Beberapa datang untuk memastikan cerita yang berkembang, sementara yang lain hanya ingin melihat kambing putih yang dianggap menjadi pusat kegemparan. "Gus, benarkah kambing itu penjaga harta karun?" tanya seorang warga, wajahnya penuh rasa penasaran. Yang lain menambahkan, "Kata orang tua dulu, kalau ada kambing dengan mata merah, itu tandanya jin penjaga sedang marah." Gus Ikdam mendengarkan dengan tenang, tetapi tak satu pun dari ucapan itu ia tanggapi dengan gegabah. "Kita harus berhati-hati dengan prasangka. Tidak semua hal yang kita lihat adalah seperti yang kita pikirkan," jawabnya, mencoba menenangkan mereka. Di tengah keramaian, Bu Lastri, seorang janda tua yang tinggal di dekat ladang, tiba-tiba angkat bicara. "Malam sebelum kambing itu ditemukan, saya melihat bayangan besar melintas di ladang. Suaranya seperti derap kaki kuda, tapi tidak ada siapa-siapa." Ucapannya membuat suasana semakin mencekam. Warga yang mendengar mulai bergidik. Ada yang langsung bersandar pada dinding pesantren, seolah-olah takut bayangan itu kembali muncul. Gus Ikdam menatap Bu Lastri dengan lembut, mencoba menggali lebih jauh apa yang sebenarnya ia lihat. Namun, bukan hanya warga desa yang mulai terpengaruh. Para santri di pesantren pun merasakan ketegangan yang tak biasa. Mereka mulai takut untuk pergi ke ladang, bahkan di siang hari. Beberapa di antaranya merasa seperti ada yang mengawasi setiap kali mereka melintas dekat kambing putih itu. "Gus, kambing ini membawa suasana yang berat. Mungkin sebaiknya kita kembalikan saja," usul seorang santri dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun Gus Ikdam tetap teguh. "Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Kita akan menyelesaikan ini, insya Allah," ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Malam itu, Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan doa bersama, mengundang warga desa dan para santri. Ia ingin menyatukan hati mereka dan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Saat zikir dimulai, suasana berubah. Angin yang semula lembut mendadak menjadi dingin, berhembus kencang seolah membawa pesan dari sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat, membuat banyak orang merapatkan barisan. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri kokoh di depan, memimpin doa dengan penuh keyakinan, seolah menantang kekuatan yang sedang berusaha mengintimidasi mereka. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya, meninggalkan pertanyaan besar di benak setiap orang yang hadir. Langit malam terlihat gelap pekat, tanpa bintang. Pesantren Al-Hikmah diselimuti keheningan yang ganjil, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu saatnya untuk muncul. Gus Ikdam memutuskan bahwa malam ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri kegelisahan yang melanda para santri dan warga desa. Ia mengumpulkan semua orang di aula utama pesantren, mengajak mereka untuk melakukan zikir dan doa bersama. Suasana ruangan dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci, tetapi hawa dingin yang tidak biasa terasa merayap perlahan di setiap sudut. Di tengah lantunan zikir, terdengar suara angin yang berputar di luar, seperti badai kecil yang mengguncang pintu dan jendela. Para santri mulai menunduk lebih dalam, ada yang menggenggam tasbih erat-erat sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, terdengar suara mengerikan dari arah kandang kambing putih. Suara itu menyerupai jeritan panjang, menggema di tengah malam yang hening. Beberapa warga yang hadir terlonjak kaget, sementara yang lain hanya bisa memandang Gus Ikdam, menunggu tindakan darinya. "Jangan berhenti zikir,"
ujar Gus Ikdam dengan suara tegas namun lembut. Ia melangkah keluar aula, diikuti oleh beberapa santri yang memberanikan diri. Suara itu semakin keras, seolah datang dari banyak arah sekaligus. Ketika mereka mendekati kandang, sesuatu yang besar muncul di kejauhan. Bayangan gelap dengan bentuk yang tidak jelas berdiri di tengah ladang, seperti menantang. Mata Gus Ikdam menatap tajam ke arah bayangan itu, sementara para santri mulai bergetar ketakutan di belakangnya. Gus Ikdam mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti cambuk, menghantam bayangan itu dengan kekuatan yang tak terlihat. Bayangan tersebut tampak menggeliat, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam beberapa saat, bayangan itu perlahan memudar, menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, terdengar suara lirih yang berbisik, "Aku akan kembali." Kata-kata itu membuat para santri dan warga yang menyaksikan hanya bisa mematung. Setelah bayangan itu lenyap, suara-suara aneh dari kandang kambing juga ikut menghilang. Gus Ikdam berbalik menghadap para santri dan warga, wajahnya penuh ketenangan. Semua ini adalah ujian untuk kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian. Percayalah, selama kita dekat dengan Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan, katanya dengan nada tegas. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa. Meski keheningan telah kembali, semua tahu bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Pagi itu, matahari kembali terbit di desa, tetapi suasana hati para santri dan warga masih diselimuti rasa was-was. Meskipun bayangan gelap telah menghilang, mereka tidak dapat melupakan bisikan terakhir yang menyiratkan ancaman, "Aku akan kembali." Gus Ikdam, seperti biasa, tetap tenang. Ia memanggil para santri dan beberapa warga yang masih berkumpul untuk mendengarkan penjelasan di aula pesantren. Wajahnya memancarkan keyakinan yang dalam, memberi rasa aman bagi mereka yang hadir. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari kehendak Allah. Bayangan yang kita lihat, suara-suara yang kita dengar, semua itu hanyalah ujian untuk mengukur keimanan kita, ujar Gus Ikdam dengan suara mantap. Ia mengingatkan bahwa rasa takut tidak seharusnya menguasai hati manusia, karena takut hanya kepada Allah adalah kunci dari ketenangan jiwa. Kata-katanya membuat banyak orang menunduk, merasa malu atas ketakutan yang sebelumnya begitu mendominasi diri mereka. Pak Leman, pemilik kambing putih, berdiri di antara kerumunan dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia mendekati Gus Ikdam dengan langkah pelan. "Gus, saya khawatir kambing ini menjadi beban untuk desa. Jika berkenan, saya ingin menjualnya agar tidak menimbulkan masalah lagi," katanya dengan nada rendah. Gus Ikdam tersenyum kecil, lalu berkata, "Kambing ini bukan sumber masalah, Pak Leman. Yang menjadi masalah adalah prasangka kita sendiri. Jika niat kita lurus, tidak ada makhluk yang bisa mengganggu." Namun, demi menenangkan hati Pak Leman dan warga, Gus Ikdam memberikan saran agar kambing itu diserahkan kepada orang yang benar-benar mampu merawatnya dengan ikhlas. Ia juga berjanji akan mendoakan kambing tersebut agar tidak lagi menarik perhatian makhluk halus. Dengan kesepakatan bersama, kambing itu dibawa ke peternak di desa tetangga, yang dikenal sebagai orang saleh dan ahli dalam memelihara hewan. Proses ini menjadi simbol bahwa semua pihak berusaha untuk menyelesaikan masalah tanpa rasa takut yang berlebihan. Hari-hari berikutnya, kehidupan di pesantren dan desa perlahan kembali normal. Para santri tidak lagi takut pergi ke ladang, dan warga desa mulai menyadari bahwa keberanian dan doa adalah pelindung terbaik dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nama Gus Ikdam semakin dihormati, tidak hanya karena ilmunya tetapi juga karena kebijaksanaannya yang mampu meredakan ketakutan kolektif. Meskipun cerita tentang malam penuh misteri itu masih sering menjadi bahan pembicaraan di warung kopi, semua sepakat bahwa kejadian tersebut mengajarkan satu hal, iman dan ketenangan hati adalah kunci untuk menghadapi apapun, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata.